Perundingan Renville adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 yang dilaksanakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sebelumnya, dari kontak pendahuluan yang dilaksanakan dengan kedua belah pihak yang bersengketa menunjukkan bahwa masing-masing pihak tidak mau bertemu di wilayah yang dikuasai pihak lainnya. Belanda mengusulkan Jakarta sebagai tempat perundingan, tetapi ditolak oleh pihak RI. Pihak RI menganggap bahwa di Jakarta sudah tidak ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, dan tidak ada jawatan RI yang aktif akibat agresi militer Belanda. RI menginginkan perundingan dilakukan di luar daerah pendudukan Belanda. Oleh karena itu, disepakatilah kapal Renville milik Amerika Serikat sebagai tempat perundingan yang netral. Wakil-wakil perundingan. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Dan dari KPN sebagai mediator yaitu Dr. Frank Graham. Isi dari perundingan Renville. Pertama, wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demokrasi atau garis Van Mook. Kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk. Ketiga, kedudukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia Belanda. Keempat, Republik Indonesia merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kelima, pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Akan tetapi, perundingan tidak dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan. Pihak Belanda bersikeras pada tuntutannya terhadap garis Van Mook. Apa itu garis Van Mook? Garis Van Mook adalah garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militernya sampai dengan perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Pihak RI menolak karena menganggap tidak sepantasnya daerah hasil agresi diakui. Dalam keadaan tidak menentu, pihak Belanda memberikan ultimatum tidak dapat lagi melanjutkan perundingan, dan pihak RI diberikan waktu 48 jam untuk menjawabnya. Karena desakan KPN tersebut, pemerintah RI akhirnya menyetujui isi perundingan Renville yang pada hakikatnya merugikan pihak RI. Hal-hal yang dipandang merugikan pihak RI. Yang pertama, pihak RI menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan. Kedua, daerah yang diduduki Belanda melalui agresinya diakui oleh pihak RI sampai dengan diadakan plebisit untuk menentukan aspirasi rakyat di daerah itu apakah ingin bergabung dengan RI atau tidak. Ketiga, pemerintah RI bersedia menarik semua pasukannya dari daerah-daerah kantong gerilya. Keempat, wilayah RI menjadi semakin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda. Kelima, timbulnya reaksi kekerasan di kalangan para pemimpin Republik Indonesia yang berdampak pada jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin sebab dianggap menjual negara terhadap Belanda. Hijrahnya pasukan-pasukan TNI dari daerah kantong-kantong gerilya seperti dari Jawa Barat ke wilayah RI di Jawa Tengah. Pihak Belanda terus melaksanakan rencananya membentuk negara-negara boneka di daerah-daerah yang didudukinya.
seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Madura. Tokoh-tokoh dari negara-negara itu kemudian dihimpun dalam sebuah organisasi yang bernama BFO atau Pertemuan untuk Musyawarah Federal. Lalu, pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Bell menyatakan bahwa pihak Belanda tidak mengakui dan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Oleh karena itu, Belanda merasa bebas melaksanakan agresi terhadap Republik Indonesia.